Kenalan sama sisi gelap Sri Rejeki. Halo teman-teman, kali ini kita mau bahas 7 fakta bahaya dari tanaman Sri Rejeki atau Dum Cane. Gue tahu banget, tanaman ini tuh cantiknya kebangetan. Sudah siap? Yuk, langsung aja kita mulai bahas. Oke, fakta pertama yang paling penting dan jadi dasar semua bahaya tanaman Sri Rejeki ini adalah getahnya beracun banget. Getah bening yang keluar kalau misalnya batangnya patah atau daunnya robek. Nah, itu dia sumber masalahnya. Yang bikin getah ini jadi beracun banget itu karena ada kandungan kristal kalsium oksalat. Bentuknya kayak jarum-jarum kecil banget, namanya Raphides. Bayangin aja ribuan jarum kecil banget siap menusuk kalau kena langsung. Jadi ingat ya, getahnya itu sumber masalah utamanya. Nah, lanjut dari fakta pertama soal getah beracun tadi. Sekarang kita bahas apa yang terjadi kalau getah Sri Rejeki ini kena kulit kita. Fakta kedua, getahnya bisa bikin iritasi dan gatal-gatal yang lumayan ganggu. Waktu getahnya nempel di kulit, jarum-jarum kecil banget ini bakal menusuk kulit kita. Cepat-cepat bilas bagian yang kena getah pakai air mengalir yang banyak dan sabun, paling sebentar 15 menit. Cara mencegah paling bagus? Ya pakai sarung tangan kalau mau pegang-pegang tanaman ini. Ini nih, bagian yang menurut gue paling serem dari bahaya tanaman Sri Rejeki. Fakta ketiga, kalau getahnya ketelan, walaupun sedikit, bisa bikin lidah dan tenggorokan bengkak. Nama Dum Cane atau tongkat bisu itu sendiri sebenarnya maksudnya karena efek ini. Jadi jauhkan tanaman ini dari jangkauan anak-anak dan orang yang mungkin nggak tahu bahayanya. Buat kalian yang sayang hewan, para parents, fakta keempat ini penting banget buat diperhatikan. Tanaman Sri Rejeki ini juga bahaya banget buat hewan peliharaan kita, kayak kucing dan anjing. Efeknya kalau sampai hewan peliharaan kita, misalnya kucing atau anjing, nggak sengaja makan bagian tanaman Sri Rejeki ini. Mirip sama yang terjadi ke manusia. Jadi cara mencegah paling bagus, kalau lo punya hewan peliharaan, sebaiknya jangan punya tanaman Sri Rejeki di rumah. Kalau lo curiga hewan peliharaan lo nggak sengaja makan tanaman ini, jangan tunda. Langsung bawa ke dokter hewan cepat-cepat. Fakta kelima ini agak aneh, tapi juga kasihan menurut gue. Tanaman Sri Rejeki ini sering banget dikira tanaman yang aman buat ditaruh di dalam rumah. Banyak orang beli karena ya itu tadi. Kelihatannya cantik, merawatnya lumayan gampang, dan katanya bagus buat udara. Salah paham ini jadi makin bahaya kalau di rumah ada anak-anak kecil yang lagi suka main kesana kemari, atau hewan peliharaan yang suka ingin tahu. Tahu ilmunya itu penting, teman-teman. Mungkin banyak yang mikir, selama nggak kena getahnya atau nggak ketelan, aman lah ya. Eits, tunggu dulu. Ternyata tanaman Sri Rejeki ini juga bisa bikin masalah pernapasan, walaupun nggak separah kalau ketelan. Kalau serbuk atau bagian kecilnya ini kehirup, apalagi sama orang yang punya asma alergi pernapasan, ini bisa bikin ada reaksi. Lebih baik mencegah daripada mengobati, kan? Jadi hati-hati ya, bukan cuma kena langsung yang perlu diwaspadai. Nah, ini dia fakta ketujuh yang menurut gue lumayan menarik karena menunjukkan sesuatu yang aneh. Walaupun kita sudah bahas panjang lebar soal macam-macam bahayanya, tanaman Sri Rejeki ini tetap aja terkenal dan banyak dicari orang. Jawabannya gampang, karena memang cantik banget, nggak bisa dibantah. Tapi yang penting di sini, terkenal dan cantiknya itu jangan sampai bikin kita lupa sama keamanannya. Jadi, cantik boleh, tapi aman dulu ya teman-teman. Jadi, itulah 7 fakta bahaya dari tanaman Sri Rejeki atau Dum Cane. Semoga info ini berguna dan jangan lupa hati-hati ya kalau punya tanaman ini di rumah. Gua harap setelah nonton video ini, lo semua jadi lebih ngerti ya. Kalau dibalik cantiknya Sri Rejeki yang menarik itu, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Intinya sih, gua pengen kita semua jadi lebih pintar jaga diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap hati-hati dan jaga kesehatan ya, teman-teman.